Prabowo Subianto bertemu Raja dan Ratu Belanda perkuat hubungan bilateral. Program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR jadi harapan warga Kuala Selat atasi lahan kritis dan bangkitkan ekonomi. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajeng Tiara. Kita ke informasi yang pertama pemirsa. Presiden Prabowo Subianto diterima secara resmi oleh Raja William Alexander dan Ratu Maxima di Istana Huistenbosch, Den Haag pada Jumat 26 September 2025. Pertemuan ini menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat hubungan Indonesia dan Belanda. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto diterima secara resmi oleh Raja Belanda Willem Alexander dan Ratu Maxima di Istana Huistenbosch, Den Haag, Belanda, Jumat 26 September 2025. Pertemuan ini menjadi bagian penting dari rangkaian kunjungan kerja Presiden Prabowo di Eropa. Setibanya di istana, Presiden Prabowo menaiki tangga utama dan mengisi buku tamu sebagai tanda kehadiran resmi. Selanjutnya Presiden menuju DNA Room dan disambut langsung oleh Raja Willem Alexander serta Ratu Maxima. Kehangatan sambutan keduanya menunjukkan eratnya hubungan antara Indonesia dan Belanda. Pertemuan dilanjutkan dengan sesi foto resmi sebelum memulai diskusi. Dalam suasana yang akrab dan penuh rasa saling menghormati, Presiden Prabowo bersama Raja Willem Alexander dan Ratu Maxima membahas berbagai isu strategis untuk masa depan hubungan kedua negara. Agenda pembicaraan meliputi penguatan kerjasama di bidang ekonomi, pertahanan, hingga pendidikan. Pertemuan ini menegaskan komitmen Indonesia dan Belanda untuk terus mempererat hubungan bilateral serta memperluas peluang kolaborasi di tengah tantangan global. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membawa kabar penting seusai kunjungan kerjanya ke Belanda. Salah satunya tentang pengembalian puluhan ribu artefak bersejarah milik Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan hasil penting dari kunjungan kerjanya ke Belanda. Salah satunya adalah kesepakatan pengembalian puluhan ribu artefak bersejarah milik Indonesia yang selama ini disimpan di negeri tersebut. Sebanyak 30.000 item artefak yang dibawa dari Indonesia akan dikembalikan oleh pemerintah Belanda. Langkah ini menjadi catatan bersejarah dalam upaya mengembalikan benda-benda warisan kebudayaan tanah air ke pangkuan bangsa sendiri. Prabowo menilai pengembalian artefak ini merupakan bukti itikat baik pemerintah Belanda untuk mempererat hubungan bilateral. Ia menekankan bahwa tindakan tersebut adalah simbol penting dalam upaya memelihara kerjasama dan saling pengertian antara kedua negara. Belanda tadi memang baik, Raja dari Belanda mengembalikan 30.000 item artefak 30.000 item yang dibawa dari Indonesia dikembalikan ke kita. Saya kira tidak baik dari Belanda ingin pelihara hubungan baik kita. Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto membawa pulang sejumlah hasil konkret dari kunjungan kerjanya ke luar negeri. Salah satunya adalah penandatanganan kerjasama perdagangan bebas atau SEPA dengan Kanada yang disebut sebagai terobosan besar. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan hasil positif dari kunjungan kerjanya ke luar negeri. Salah satu capaian penting adalah penandatanganan Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CEPA antara Indonesia dan Kanada yang disebutnya sebagai terobosan besar dalam hubungan ekonomi kedua negara. Prabowo menegaskan kesepakatan CEPA akan memperkuat kerjasama perdagangan, membuka akses pasar baru,
membuka akses pasar baru serta menurunkan hambatan tarif bagi produk unggulan Indonesia. Ia menyebutkan CEPA dengan Kanada melengkapi capaian serupa dengan Uni Eropa yang telah diperjuangkan sejak 1 dekade lalu. Penandatanganan dan pengumuman bersama tentang kesepakatan substansial CEPA antara Indonesia dan Uni Eropa telah dilaksanakan di Bali pada Selasa 23 September 2025. Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dan Wakil Komisi Eropa Urusan Keamanan Ekonomi Maroš Šefčovič. Presiden Prabowo menilai rangkaian kunjungan ke PBB Kanada dan Belanda membawa hasil konkret, baik di bidang diplomasi maupun kerjasama ekonomi. Ia mengungkapkan syukur atas manfaat yang diberikan melalui kunjungan tersebut. Kita kira manfaat di Kanada kami juga salah satu perusahaan kita berhasil tanda tangan CEPA ya, Comprehensive Economic Partnership Agreement, jadi free trade antara Kanada dan Indonesia. Kemudian kita sudah Eropa 10 tahun, Kanada juga berapa tahun. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, Indonesia dan Kanada menandatangani sejumlah kesepakatan di bidang perdagangan, pertahanan, dan koneksi antar pelaku usaha. Kerjasama ini diharapkan mempererat hubungan bilateral dan memberikan dampak langsung bagi perekonomian kedua negara. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Kanada Mark Carney menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Indonesia dan Kanada di West Block Parliament Hill, Ottawa pada Rabu 24 September 2025. Agenda ini menjadi bagian penting dari kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Kanada. Indonesia dan Kanada menandatangani 3 kesepakatan utama yang meliputi perdagangan, pertahanan, serta koneksi antar pelaku usaha. Salah satunya adalah Indonesia-Kanada Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CEPA yang memberikan perluasan akses pasar, liberalisasi tarif, dan dampak positif bagi ekspor, investasi, serta pertumbuhan PDB Indonesia. Di bidang pertahanan, nota kesepahaman ditandatangani oleh Kementerian Pertahanan RI dan Departemen Pertahanan Nasional Kanada. Les ministres signent au nom de la République d'Indonésie et du Canada l'accord du partenariat économique global entre l'Indonésie. Kerjasama ini meliputi partisipasi Kanada dalam latihan Super Garuda Shield, penyelenggaraan dialog pertahanan secara reguler, dan penguatan industri militer. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya pengembangan kolaborasi di sektor pertahanan, termasuk melalui program pendidikan dan pelatihan bagi generasi muda Indonesia. A memorandum of understanding on defense cooperation. We value this. We value our relationship with Canada. We would like to send more of our young people to study here, to be trained here, and to work together in the field of defense in the future. Selain itu, turut ditandatangani MOU antara Kadin dan Business Council of Canada yang memfasilitasi kerjasama antar pelaku usaha. Keseluruhan kesepakatan yang dihasilkan dalam kunjungan ini menegaskan bahwa agenda Presiden Prabowo di Ottawa tidak hanya bersifat seremonial, namun juga memberikan langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Kanada di berbagai sektor. Tim Liputan Berita Nasional TV. Beralih ke kabar lain, pemirsa, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI, Kaisang Pangarep, melantik kepengurusan partainya periode 2025-2030. Dalam sambutannya, Kaisang menegaskan pengurus baru harus bekerja keras untuk membawa PSI lolos ke Senayan dan menjadi partai pemenang pada pemilu 2029.
lagi untuk seluruh kader PSI yang telah Pengumuman susunan pengurus DPP PSI dibacakan oleh Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni. Dalam acara tersebut, Kaisang Pangarep selaku Ketua Umum PSI menyematkan pin bergambar gajah sebagai lambang partai kepada sejumlah pengurus baru termasuk Ketua Harian PSI Ahmad Ali. Dalam sambutannya, Kaisang menegaskan bahwa pengurus baru harus bekerja keras untuk mengantarkan PSI lolos ke Senayan dan menjadi partai pemenang pada pemilu 2029. Ya, pengurus-pengurus baru saya berharap bisa membawa partai ini jauh lebih baik ke depannya dan bisa membawa partai ini sebagai partai pemenang. Partai Solidaritas Indonesia masih merahasiakan sosok berinisial J yang ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pembina. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep belum mau mengungkap identitas sosok tersebut, namun menyebut latar belakang politikus dan pengusaha. Nanti ya, kan tunggu nanti dulu, sabar. Apa yang ditunggu, Mas? Apa? Apa yang ditunggu? Ada waktunya. Backgroundnya apa itu, Mas? Apa? Backgroundnya, latar belakangnya apakah politisi juga? Politisi dan pengusaha. Di sisi lain, Ahmad Ali, mantan politikus Partai Nasdem yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Nasdem itu, resmi dilantik menjadi Ketua Harian PSI. Kaisang berharap kehadiran Ahmad Ali dapat memperkuat langkah PSI untuk lolos ke Senayan dalam pemilu 2029. Sementara itu, Ahmad Ali menegaskan bahwa dirinya saat ini sudah bukan lagi kader Partai Nasdem. Dari Jakarta, Sanas Kairus, Anggada Agung, Berita Nasional TV. M4CR jadi harapan warga Kuala Selat atasi lahan kritis. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, kerusakan tanggul penahan air di Desa Kuala Selat, Kabupaten Indragiri Hilir mengakibatkan ribuan hektar perkebunan kelapa hilang sejak 2021. Warga berharap melalui program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR, lahan kritis bisa pulih dan ekonomi desa kembali bangkit. Kerusakan tanggul penahan air sejak awal 2021 telah menghancurkan sekitar 1.800 hektar lahan perkebunan kelapa di Desa Kuala Selat, Kecamatan Keteman, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Kondisi ini membuat warga yang dahulunya hidup sejahtera kini terpaksa menjadi penerima bantuan. Upaya rehabilitasi kemudian dilakukan melalui program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR. Melalui program ini, sebagian lahan kritis seluas 429 hektar diubah menjadi hutan mangrove. Mengingat kondisi air yang sudah berlumpur dan asin, sehingga tidak lagi cocok untuk perkebunan. Kepala Desa Kuala Selat Nurjaya menyampaikan bahwa kerugian ekonomi warga diperkirakan mencapai miliaran rupiah setiap tahun. Sebelum tanggul jebol, satu bidang lahan seluas 2,5 hektar dapat menghasilkan hingga 50 juta rupiah dalam 3 bulan. Dampaknya, ratusan kepala keluarga kehilangan sumber pendapatan dan sebagian anak terpaksa putus sekolah. Nurjaya menambahkan sebagian warga kini beralih menjadi nelayan tangkap untuk mencari kepiting, udang, ikan, dan kerang darah. Ia berharap program M4CR terus berlanjut sehingga dapat menjadi tameng alami untuk melindungi perkebunan yang masih tersisa dan memulihkan perekonomian desa. Kami berharap kepada Kemenhub, harapan masyarakat, supaya memang lahan-lahan kami yang sudah tidak layak lagi dibikin perkebunan untuk dijadikan hutan kembali. Sehingga dengan dijadinya hutan di depan ini jadi bumper untuk lahan kami yang di belakang, yang bisa kami jadikan kebun. Kalau sekarang ini tidak ada hutan, air pasang dari laut begitu derasnya masuk karena tidak ada filter menghantam tanggul kami yang di belakang sehingga tanggul-tanggul kebun kami yang di belakang ikut jebol. Jadi harapan kami dengan Kementerian Kehutanan ya berharap itu tadi supaya lahan kami yang sudah kritis ini dijadikan hutan kembali. Dari Kuala Selat Riau, Ajeng Tira, Galuh Anggara, Berita Nasional TV.
Pemirsa, Polda Metro Jaya masih mencari 2 orang yang diduga hilang pasca demo berujung ricuh di Jakarta Agustus lalu. Polda Metro mengharapkan masyarakat dapat terus memberi informasi terkait keberadaan keduanya. Polda Metro Jaya mengatakan hingga saat ini masih terus mencari 2 orang yang diduga hilang pasca demo berujung ricuh di Jakarta. Polda Metro pun mengharapkan masyarakat dapat terus memberi informasi terkait keberadaan keduanya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Ade Arin menyebut masih terus melakukan komunikasi dengan pihak keluarga keduanya. Dia juga menekankan jika Polda Metro berkomitmen untuk menemukan 2 orang yang diduga hilang tersebut. Kami masih terus berkomitmen, seperti yang pernah kami sampaikan bahwa saudara-saudara kami yang hilang, yang dilaporkan hilang, itu adalah saudara-saudara kami. Dan tim sudah berkomunikasi dengan pihak keluarga. Jadi mohon doanya, mohon dukungannya dari semua pihak. Tim masih bekerja dan kami berharap ada informasi juga dari masyarakat. Sampai saat ini 2 orang yang diduga masih hilang pasca demo yaitu M. Farhan Hamid dan Reno Syahputra Dewo masih belum diketahui keberadaannya. Reno dan Farhan hilang bersama 2 orang lainnya Bima Permana Putra dan Eko Purnomo yang kemudian berhasil ditemukan. Bima ditemukan di Malang, Jawa Timur, sedangkan Eko ditemukan di Kalimantan Tengah. Meski hilang pasca demo ricuh, keduanya mengaku tidak ikut demo di Jakarta pada saat itu. Bima dilaporkan hilang di Polsek Cikarang Selatan pada 6 September 2025. Bima ditemukan dekat Klenteng Kota Lama Malang pada 17 September 2025. Sementara Eko ditemukan di Kalimantan Tengah. Eko ditemukan sedang bekerja di kapal penangkapan ikan. Dari Jakarta, Dio Malau, Berita Nasional TV. Saya dan beberapa rekan saya yang sudah membantu ibu saya dan menjaga Sementara itu, Ditres Narkoba Polda Metro Jaya membongkar peredaran narkoba jaringan internasional di Jakarta Utara. Polisi mengamankan 1 orang tersangka dan menyita sabu seberat 24,6 kg yang dikemas dalam paket kamuflase bungkus kue durian. Penangkapan dilakukan pada Kamis malam di sebuah basement apartemen kawasan Pluit, Jakarta Utara. Tersangka US, warga Ciputat, Tangerang Selatan, diringkus setelah sebulan lebih dipantau tim Ditres Narkoba Polda Metro Jaya. Kasubdit 2 Ditres Narkoba Kompol Parik Hesit mengatakan pengungkapan berawal dari informasi masyarakat terkait peredaran narkoba jaringan Malaysia yang memasok sabu ke Indonesia. Untuk mengelabui petugas, tersangka menggunakan mobil pribadi dan menyembunyikan sabu di bagian bagasi yang dikemas dalam paket kue durian. Berdasarkan penyelidikan, narkoba ini dipasok dari Malaysia oleh jaringan internasional. Tersangka dijanjikan upah 250 juta jika berhasil mengedarkan sabu tersebut di Jakarta. Penyidik masih mengembangkan kasus untuk membongkar jaringan yang lebih besar, termasuk menelusuri pemberi perintah berinisial J. Berhasil mengamankan seorang tersangka berinisial US. Jadi tersangka US ini sudah kita pantau dari bulan lalu. Ini salah satu jaringan narkoba yang memasukkan barang sabu dari Malaysia ke Indonesia. Kita berhasil menyita 24 paket kemasan sabu yang dibungkus dalam plastik kemasan Prince Durian, total beratnya 24,6 kg. Barang itu kita amankan dari mobilnya yang dia sembunyikan di basement salah satu apartemen di daerah Pluit, Jakarta Utara. Saat ini tersangka US masih ditahan di Polda Metro Jaya untuk keperluan pengembangan dan penyidikan lebih lanjut, mengingat jaringan Malaysia yang memasok sabu ke Indonesia diduga masih aktif beroperasi di beberapa wilayah. Tersangka dijerat pasal 114 dan 112 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Jakarta, Teofandi Mahendra Dewanata, Berita Nasional TV. Pemirsa, gerakan sosial bertajuk #WargaPeduliWarga kembali digelar dengan pembagian 1000 paket sembako oleh Pertamina Gas Negara atau PGN. Kegiatan ini dilaksanakan di kawasan Krukut, Jakarta Barat, Sabtu 27 September 2025.
Aksi sosial ini merupakan kegiatan ketiga yang didampingi oleh 98 Resolution Network. Gerakan ini mendapat dukungan semakin luas, baik dari masyarakat maupun sejumlah pihak yang ingin berkontribusi dalam membantu warga rentan secara ekonomi. 98 Resolution Network menegaskan peran mereka sebatas mendampingi pihak BUMN maupun swasta dalam menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini, solidaritas warga diperkuat sekaligus menjadi ruang berbagi manfaat antar warga. Dalam momentum bakti sosial tersebut, 98 Resolution Network juga menyampaikan capaian program pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Di antaranya, langkah menuju swasembada pangan, penyitaan lahan sawit bermasalah seluas 3 juta hektar, hingga kebijakan ekonomi untuk mendongkrak kesejahteraan rakyat. Begitu pula program stimulus ekonomi 845 serta gelontoran dana 200 triliun rupiah ke Bank Himbara dinilai dapat memperluas akses kredit bagi pelaku usaha mikro. Diharapkan kebijakan ini dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Selain itu, kegiatan #WargaPeduliWarga juga menjadi sarana untuk menyerap aspirasi publik yang nantinya akan diteruskan kepada pemerintah. Dengan demikian, program sosial ini tidak hanya menyalurkan bantuan, tetapi juga menjadi jembatan komunikasi antara rakyat dan pemimpin bangsa. Dari Jakarta, Mahindra Dewanata, Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Jentiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.